Om Swastiastu, nama saya Putu Krisna Devasya Mahaputra dari kelas A1 dengan NIM akhir 025. Untuk kali ini saya akan menjelaskan rekapan atau rangkuman arsitektur Nusantara dari topik 1 sampai topik yang terakhir. Oke, lanjut. Topik pertama sampai topik ketiga adalah faktor-faktor pembentuk arsitektur Nusantara. Arsitektur, menurut para ahli, menurut Marcus Polio Vitruvius, arsitektur adalah sebuah kekuatan, kekokohan, atau firmitas, keindahan estetika atau venustas, dan kegunaan atau fungsi utilitas. Selain itu, arsitektur juga merupakan ilmu yang timbul dari ilmu-ilmu lainnya, serta dilengkapi dengan proses belajar. Menurut Francis de Caching, mengatakan bahwa arsitektur merupakan kegiatan menyusun suatu tautan yang mempersatukan ruang, bentuk, kiat, dan fungsi. Kemudian menurut Y.B. Mangunwijaya, sastrawan rohanian dan tokoh seni rupa Indonesia di bidang arsitektur ini menyatakan arsitektur sebagai vastuvidya atau wastuwidya yang berarti ilmu bangunan. Arsitektur Nusantara merupakan arsitek yang berlangsung dari tahun ke tahun dengan sedikit perubahan. Arsitektur tradisional di Bali merupakan refleksi dari sikap manusia terhadap sesama, alam, keyakinan yang disebut dengan Trihita Karana. Pedoman pada teks, tutur relief, dan lainnya. Kemudian Nusantara pada era pra-merdeka Indonesia dan pasca merdeka. Kemudian ahlinya disebut Pandita Bala, Utuh, Undagi, dan sebagainya. Kita lanjut ke konsep arsitektur tradisional. Tradisi etnik ini memberikan gambaran terhadap beberapa etnik-etnik yang ada. Di antaranya ada 6 unsur, yaitu unsur ekonomi, unsur agama, unsur budaya, unsur pendidikan, unsur iptek, dan unsur adat. Kemiripan arsitektur tradisional Nusantara. Oke, kemiripan arsitektur tradisional Nusantara dengan berbagai macam arsitektur tradisional di dunia. Contohnya candi pada India dan Kamboja itu mirip dengan candi Ciwa di Jawa. Kemudian Meru seperti di Korsel dan Nepal itu sama dengan Meru di Bali. Kemudian rumah di Afrika dan di Kutub sama kemiripannya dengan rumah di Irian. Kemudian piramid peradaban di Maya Inca mirip dengan candi suku di Jateng. Untuk pola permukiman dan tipe rumah tinggal Nusantara tradisional, pola permukiman tradisinya di kawasan pedesaan, di puncak atau lereng bukit atau ketinggian, sepanjang aliran sungai, sepanjang jalan atau kanal. Kemudian untuk tipe rumah tradisi adalah rumah kolong atau rumah panggung, rumah dibangun di atas tanah, dan rumah terapung. Arsitektur Nusantara atau tradisional, ciri-cirinya yaitu memiliki titisan yang lebar atau verste, kemudian terbangun sebagai sebagian besar dari kayu, memiliki kolong atau panggung, hubungan atau sambungan dengan ikatan tali, pasak, dan paku kayu atau bambu, menggunakan seni atau umpak, dan mudah dibongkar dan dipasang kembali. Yang topik keempat adalah arsitektur tradisional Bali, Jawa, Madura, dan Sumatera. Arsitektur Bali, menurut Salain 1999, terdapat macam dan batasan tentang arsitektur, yaitu geografi, norma, waktu, dan style. Oke, untuk periode dan waktu arsitektur ada pada zaman prasejarah sampai abad 1, zaman Bali Age sampai abad 1 sampai 9, zaman Bali Kuno dari abad 9 sampai abad 14, zaman Majapahit dari abad 14 sampai abad 19, dan zaman penjajahan pada abad 20 sampai 22, dan masa kemerdekaan dari 1945 sampai kini. Untuk rumah tradisional Bali, biasanya berdasarkan Sangga Mandala. Di gambar disebut dengan rumah berpola natah, pusat berada di tengah-tengah. Kemudian untuk tipe pegunungan, contohnya di Desa Penglipuran yang sudah dilestarikan oleh pemerintah, gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Arsitektur Jawa merupakan dipengaruhi oleh kebudayaan India bersamaan dengan datangnya pengaruh Hindu dan Buddha terhadap kehidupan masyarakat Jawa. Wilayah India Selatan memberi pengaruh besar terhadap Jawa, terbukti dari penemuan candi-candi di India yang hampir menyerupai candi yang ada di Jawa. Arsitektur tradisional Jawa memang sangat menarik dan berdasar filosofi masyarakat Jawa akan kehidupan. Pandangan ini terwujud lewat segala aspek bangunan, tata ruang, fungsi, serta makna yang setiap bangunan. Masyarakat Jawa juga berpandangan bahwa hidup ini adalah sebuah proses keselarasan antara manusia dengan alam dan semesta. Untuk gambar di ini merupakan rumah tradisi Jawa dan gambar di sebelahnya merupakan rumah joglo. Untuk gambar di sebelah kiri merupakan salah satu struktur konstruksi di pendopo Jawa. Biasanya tipe-tipenya adalah rumah kampung khas Jawa, rumah joglo, dan rumah pendopo, sesuai dengan fungsi dan kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Lanjut ke arsitektur Nusantara, memiliki rumah tradisional yaitu rumah Nias. Kemudian rumah Nias itu gaya arsitektur tradisional berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Rumah-rumah Nias itu bercirikan atap yang bertingkat tinggi, struktur kayu yang kokoh, hiasan ukiran yang indah,
serta beberapa detail menggunakan bambu. Kemudian ada rumah adat Mentawai, memiliki beberapa keunikan seperti konstruksinya lebih sederhana, dibangun dengan struktur kayu yang lebih sederhana tanpa paku atau baut menggunakan teknik pengingatan rotan atau tali rami. Arah tidur yang biasa orang-orang gunakan adalah orang Mentawai tidur dengan kepala menghadap utara, meyakini bahwa menghubungkan dengan roh nenek moyang. Rumah Mentawai biasanya memiliki atap jerami, dinding kayu, dan ornamen ukiran tangan yang indah. Kita lanjut ke topik 5, arsitektur tradisional Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Arsitektur Nusa Kalimantan. Gambar-gambar di sini merupakan contoh-contoh rumah adat Kalimantan, di mana rumah benteng atau lamin atau rumah panjang merupakan kumpulan dari lamin-lamin yang memiliki ornamen yang cantik. Kemudian arsitektur Balikpapan memiliki arsitektur kearifan lokal yang dikembangkan oleh Belanda. Arsitektur Palangkaraya memiliki rumah arsitektur di atas permukiman sungai. Kemudian Banjarmasin memiliki rumah adat yang sama di Palangkaraya, yaitu di atas permukaan sungai. Lanjut dengan Sulawesi, memiliki ciri khas memiliki 7 suku, kemudian arsitektur Makassar yang memiliki kepercayaan kosmologi, Bajo House memiliki struktur bangunan yang terapung dari permukaan laut, arsitektur Toraja memiliki pola permukiman yang sama di Nias atau pengelipuran, kemudian arsitektur Manado memiliki entrance di tengah-tengah dan atap masih menggunakan seng, arsitektur Gorontalo memiliki kesamaan dengan arsitektur di Manado, di mana entrance terletak di tengah. Lanjut ke arsitektur NTB atau Nusa Tenggara Barat, arsitektur yang memiliki kesamaan dengan arsitektur Bali dan memiliki nuansa Hindu yang kental. Rumah Semeru Lombok yang memiliki kesan rumah adat Bali, permukiman di Lombok sangat mirip dengan ada yang di Penglipuran. Sasak House merupakan rumah tradisional yang berada di Lombok. Lombok memiliki ikon bangunan yaitu lumbung. Sumba memiliki atap yang menyerupai atap joglo. Uma Batangu, Sumba merupakan sebuah perkampungan. Wairebo adalah rumah yang memiliki bentuk kerucut. Kita lanjut ke topik 6, arsitektur tradisional NTT dan Papua. Oke, arsitektur NTT dan Papua. Gaweng merupakan rumah adat yang ada di Kupang atau menggunakan material bangunan dari pohon lontar. Kemudian Irian memiliki rumah adat Kariwari atau Honai. Kariwari dibungkan dengan bangunan suci bagi masyarakat Irian. Kemudian Honai, rumah adat yang memiliki bentuk melingkar. Jayapura Beach House memiliki kesamaan dengan rumah Lamin, namun Jayapura Beach House dia terapung. Oke, sekian presentasi rekapan atau rangkuman topik 1 sampai 6 yang saya dapat bagikan. Kurang lebih saya ucapkan Para Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih.